Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma nawwir qulubana ya Rabb. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik, binuri ma'rifatik, kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa yang maha menatap, cahayai hati kami ya Rabb, sehingga hati ini menjadi hati yang tidak pernah lepas darimu, hati yang selalu terpesona padamu, hati yang merasakan indahnya cinta padamu, hati yang selalu bergelora rindu ya Allah, rindu ingin berjumpa denganmu. Doa yang maha menatap, sampaikan salawat salam kami kepada Rasulullah, kekasihmu tercinta. Kumpulkan kami bersama beliau di yaumul akhir, di surgamu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sekalian, tidak terdengar riwayat Rasulullah merayakan ulang tahunnya, tetapi tidak ada salahnya di bulan Rabiul Awal kita lebih banyak menambah ilmu tentang beliau. Jangan menjadi terhalang. Kita mencoba mengkaji sirah Nabi berkaitan dengan tauhid. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh benar-benar pada diri Rasulullah itu menjadi tauladan yang baik, uswah hasanah, bagi orang-orang yang sangat mengharapkan rahmat Allah juga dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Semoga kita termasuk. Saudaraku sekalian, Rasulullah lahir, ayahnya sudah wafat. Usia 5 tahun ibunya wafat. Jadi Muhammad kecil sebelum jadi Rasul itu yatim, dan usia 5 tahun yatim piatu. Ini bukan kebetulan, ini sudah diatur Allah. Betapa seseorang yang dibesarkan dengan suasana yang berat, pahit, dikala orang lain, anak yang lain bermain dengan ayahnya, Rasulullah tidak. Dikala usia 5 tahun selesai balita, masih bisa bercengkerama dengan ibu,
Rasul tidak, Muhammad kecil tidak. Apa hikmahnya? Kita tidak bisa milih takdir orang tua, kita tidak bisa milih. Kita harus terima, karena memang bukan takdir memilih lahir dari rahim siapa, ayahnya siapa, di kota mana, di negara mana. Itu adalah mutlak pilihan Allah. Tetapi apapun yang terjadi, startnya itu bukan jadi alasan untuk tidak menjadi orang yang baik. Benar? Tidak boleh mengeluh karena orang tua saya miskin, itu salah. Karena orang tua saya tidak soleh, jadi saya begini. Tidak. Apapun yang Allah tetapkan, kita lahir dari rahim siapa, ayah siapa, bagaimanapun keadaannya, itu adalah pilihan Allah yang tidak usah dikomplain sama sekali. Dan itu adalah awal kita. Kalau dapat ditakdirkan orang tua yang soleh, alhamdulillah, belajar banyak. Kalau orang tuanya belum soleh, kita yang ada di barisan yang paling depan, yang meminta kepada Allah agar orang tua kita selamat. Kalau orang tuanya belum Islam, maka mintalah kepada Allah penguasa hidayah. Pendek kata, apapun awal kelahiran kita bukan jadi awal untuk menderita, tapi menjadi awal untuk bangkit menjadi jalan kebaikan. Saudara yang yatim, contohnya Rasulullah, sukses, tidak ada alasan. Saya kira ada beberapa yang sudah yatim piatu. Ibu sudah yatim piatu belum? Oh, kasihan ya. Sing sabar ya Bu. Saya juga sekarang anak yatim. 2 tahun yang lalu ayah saya sudah kembali pada penciptanya. Pada waktu usia 7 tahun, dalam sejarah yang dapat saya pahami, beliau sudah mandiri, menggembala kambing. Pelajaran apa? Memang ternyata orang yang dibesarkan dalam kepahitan, kalau disikapi tepat, kepahitan itu sumber kekuatan. Anak-anak yang di rumahnya banyak pembantu cenderung kurang empati. Orang yang biasa dilayani itu lebih mudah untuk marah, jengkel, marah kepada pembantu yang pembantunya dia tidak pernah merasakan maaf beratnya jadi pembantu. Tapi orang-orang yang mandiri dari kecil, tidak dilayani, cenderung lebih kuat. Benar? Hati-hati hadirin, yang di rumah tangganya banyak pembantu, jangan-jangan kita sudah memperlemah anak kita karena menjadi tidak mandiri. Walaupun sanggup membayar pembantu, jangan biarkan anak-anak kehilangan kemampuan mandiri. Karena Rasulullah pun ternyata dididik demikianlah takdirnya, mandiri. Usia remaja, ada riwayat Rasulullah mau mendengar hiburan, tetapi ketiduran. Apa hikmahnya? Orang yang disukai Allah itu memiliki ciri khas, dipersulit berbuat maksiat, dipermudah berbuat taat. Jadi kalau saudara mau maksiat gagal terus, saudara beruntung. Benar hadirin. Kalau Allah sayang kepada seorang hamba yang spesial, dia akan dicegah berbuat dosa, dimudahkan berbuat taat. Saudara mau lihat VCD yang tidak layak ditonton, rusak DVD. Punya handphone sering dipakai lihat yang enggak, kecemplung lagi wudu ke WC dan tidak bisa diambil karena gotnya dalam. Udah gaya-gaya mau apel, hujan besar, pakai jas hujan, ban kempes. Begitulah cara Allah menolong. Sampai di sana sudah pergi, yang ada tinggal neneknya. Itulah karunia Allah. Oh, saudara harus tahu ini beneran ya.
nonton bola ketiduran, pas bangun sudah selesai, tinggal tahajud, bagus. Saudara mau tidur pulas, kucing berantem di atas, susah lagi usirnya. Giliran kucing sudah pergi, saudara mau tidur lagi, ini jam 3 nih ya, tiba-tiba pengen ke belakang. Sudah di kamar mandi mau niat tidur lagi, salah buka keran, kebanjur baju, jadi wudhu, jadi tahajud ya, bagus. Ada yang mau ke diskotik, salah taksi malah ke BI sini, alhamdulillah. Tidak ada yang kebetulan. Kalau Allah sayang ke hambanya begitu. Kemarin ceramah di Sukamiskin. Sukamiskin penjara tipikor, tindak pidana korupsi. Saya dengar penghuninya 464 orang yang tersangka dan terpidana. Banyak yang saya kenal karena waktu diundang ceramah di daerahnya, beliau kepala daerah. Ada yang nunduk saja. Kalau di luar begini ganas ini tentang korupsi. Karena ada 3 perkara. 1, kita harus mencegah kemungkaran sekuat tenaga. Dan kalau sudah tertangkap itu yang mungkar, hukum dengan hukuman yang paling adil. Tapi kalau sudah menjadi tahanan, beda lagi. Kita harus bantu supaya dia memanfaatkan saat ditahan itu untuk bekal husnul khotimah. Kita hanya boleh benci kepada kemungkarannya, tapi kepada orangnya harus rahmatan lil alamin. Itulah contoh Rasul. Sehingga ketika ada yang dihukum rajam, kemudian dihina, Rasulullah tidak berkenan, karena boleh jadi hukuman itu menjadi kafarah. Saya bertanya begini di sana, saudara tidak ikut menjawab ya, karena suasananya beda. Bapak-bapak, bandingkan antara sebelum bapak ditahan di sini dengan di sini. Banyakan mana maksiatnya? Di luar atau di sini? Oh, di luar. Berarti bapak diselamatkan oleh Allah. Jadi susah kan maksiat di sini? Benar. Gimana lagi susah di sini? Berapa banyak teman bapak-bapak yang masih korupsi dan belum tertangkap? Untungan bapak oleh Allah dibuka di sini. Paling dihukum beberapa tahun, berapa belas tahun, daripada dibiarkan maksiat dan nanti mati dalam keadaan su'ul khotimah, tidak ada kesempatan pembelaan di neraka nanti. Jadi nganggur. Jadi bapak beruntung kalau benar di sininya ya. Kalau enggak benar di penjara, berarti persekot penderitaan akhirat. Jadi sebetulnya kita boleh berhusnudzon, yang ditangkap itu boleh jadi berkah dari doa ibunya. Ya Allah, saya ingin anak yang soleh, anaknya tergelincir korupsi, ditangkap, padahal teman-temannya tidak ketangkap, cuman dia yang ketangkap. Berkah, ya. Boleh jadi doa ibu atau doa anak. Ya Allah, saya enggak mau pakai baju haram dari bapak saya. Tolong ya Allah, selamatkan ayah saya. KPK aja yang digerakkan Allah. Dan sebetulnya itu ditangkap bukan oleh KPK, oleh Allah saja dikehendaki begitu. Banyak yang lebih ngaco enggak tertangkap, benar? Banyak yang berlumur dosa tidak ditangkap, betul? Hadir di sini juga kan? Memangnya kita tanpa dosa? Jadi berbahagialah saudara yang gagal terus maksiat, dan waspadalah yang dilungsur langsarkan berbuat dosa. Sekali kedip dia terpikat kepada saya, cilaka tadi. Dan kemana-mana saya selalu dikejar-kejar oleh wanita, itu rugi. Ngelamar ini ditolak, ngelamar itu ditolak, kuat dia. Ya, ingat ilmu Siti Hajar 7 kali minimal, ya. Naik bukit. Usia remaja
Gak apa-apa ini membahas sirah Nabi dari kajian seperti ini asal rada jarang mungkin ya. Ini kajian tauhid lewat sirah Nabi. Rasulullah diberi gelar yang tidak ada sebelumnya dan tidak ada sesudahnya, dan tidak ada satupun kampus di Indonesia maupun di dunia yang berani memberikan gelar ini. Apa gelarnya? Al-Amin, seorang yang sangat kredibel, orang yang kalau bicara terjamin perkataannya pasti kebenaran, tidak ada bohong, tidak ada ditambah-tambah, tidak ada dikurang-kurang. Baik niat perkataannya sama. Dan perkataan Rasulullah, Muhammad muda belum jadi Rasul, Muhammad itu sama, lisan, hati, sikap, klik sama. Ini Al-Amin. Dan kalau Muhammad berjanji, tiada keraguan, pasti ditepati. Dan kalau Muhammad ini diberikan amanah, hakul yakin akan ditunaikan. Sehingga para pemilik uang senang sekali menitipkan kepada Muhammad muda waktu itu. Karena pasti ini enggak dileceki. Para pembeli senang belanja kepada Muhammad muda karena pasti enggak ada bohong. Barangnya bagus, omongannya bagus, sikapnya bagus. Semua senang. Inilah entrepreneur sejati. Jadi saudara-saudara, kalau mau membangun karir, inilah karir yang dibangun Al-Amin sampai akhir hayat. Di Indonesia bukan kurang kampus, bukan kurang yang pintar, yang kurang adalah yang jujur, terpercaya. Benar? Yang sholat banyak, yang saum banyak, yang umroh banyak, yang haji banyak, yang sedikit adalah yang jujur, terpercaya. Semua orang senang kepada yang jujur. Kita belanja pasti nyari yang jujur. Ini sudah sunatullah, hukum Allah. Semua orang senang sama yang jujur. Benar? Coba saya tanya. Oh, saya dengar juga penjahat itu cari temannya yang jujur. Lu harus jujur loh sama gue. Tapi kita kan penjahat bang. Gak apa-apa, yang penting lu jujur sama gue ya. Gitu kata. Betul pak? Kok ngangguk sih Pak? Semua orang pengen yang jujur. Guru ingin murid jujur, murid ingin guru jujur, pemerintah ingin rakyat jujur, rakyat ingin pemerintah jujur. Coba saya tes kepada bapak-bapak nih yang sudah menikah. Pak, apakah bapak mau punya istri jujur? Harus jelas Pak, kalau bapak mau yang mantap bicaranya. Apakah bapak mau punya istri jujur? Dengar bu, semua bapak-bapak ingin punya istri jujur. Mau punya istri jujur pak? Tuh, bapak mau punya istri jujur. Walaupun bapak, kalau ibu ketawa, ibu dengki, itu artinya senang lihat lelaki terpojok. Walaupun bapak sedang berjuang keras untuk jujur. Ya Pak ya? Ibu, ada yang jawab. Bu, jujur ya. Apakah ibu mau punya suami jujur? Gak kedengaran. Mau? Dengar lelaki ini. Apakah ibu mau punya suami jujur? Mau. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sebenarnya? Kok nggak ada yang jawab? Kenapa nggak jawab bu? Mau punya suami jujur? Mau. Apakah ibu siap? Jujurnya apa dulu? Ya jujur mah jujur aja. Masa jujur beda-beda? Ibu, malam ini saya akan mengakui kepada ibu bahwa sebetulnya saya sudah punya lagi yang baru, merek yang paling bagus, khusus dihadiahkan buat ibu ya. Ini BMW, ibu mau? Tuh udah dasar mata duitan. Maaf ya.
itu bisa jadi dosa. Maaf ya Bu ya. Jangan sampai nggak memaafkan Bu ya. Alhamdulillah. Teruskan. Usia berapa sekarang? Jadi saudara-saudara bangun karir. Sekarang mah yang boro-boro jujur jadi penjahat juga banyak yang nggak sukses. Apa urusan kita? Yang ngebagikan rezeki Allah, yang nyuruh jujur. Mungkinkah karena kita jujur Allah ngurangin rezeki kita? Sesuka Allah aja ya. Nggak ada masalah. Kita jujur bukan supaya karir bagus. Kita jujur bukan supaya dipercaya orang. Kita jujur bukan supaya dagangan laku. Itu jujur tingkat rendah. Kita jujur karena Allah suka sama orang jujur. Habis di sana. Orang mau percaya, mau tidak percaya, mau laku, mau tidak laku, mau muji, mau nyaci, monggo. Itu bukan urusan kita. Urusan kita jujur lillahi ta'ala. Jadi kalau kita sudah jujur malah kita dimutasikan, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sudah jujur malah kita dikeluarkan dari kantor, ya nggak apa-apa. Emang apa sih kantor? Memang rezeki kita terikat kantor. Allah ngasih rezeki dari mana aja. Kita udah jujur, ternyata tetangga kita ini licik banyak lakunya, ini licik banyak lakunya. Kita jujur sedikit atau sedang, nggak apa-apa. Nggak penting kok laku banyak. Yang penting cukup. Jelas Pak? Jadi kalau bapak jujur, istri ngadat, biarin. Tungguin aja, pasti berhenti tuh ngambeknya. Capek Pak ngambek lama-lama. Nanti kalau udah waktunya dibalikin hati, jangan takut oleh kemarahan orang sehingga kita tidak jujur. Ya, kalau dimarah ya dengar sajalah, nggak ada bahayanya. Usia 25 yang dapat saya pelajari, beliau sudah 18 kali perjalanan ke luar negeri. Jadi Muhammad muda tuh, usia 12 tahun perjalanan ke luar negeri pertama, Syams. Ayo nabung. Kalau belum sanggup ke luar negeri, keluar kota, keluar kampung. Bumi Allah ini luas, banyak yang bisa kita lihat. Alhamdulillah, saya mendapatkan takdir sering bepergian ke negara-negara lain. Sama, negara-negara mana juga satu, milik Allah. Jangan merasa keren ke luar negeri, ya sama aja milik Allah. Lihat dunia, semuanya milik Allah, semuanya ciptaan Allah, semuanya banyak hikmahnya bagi orang yang beriman. Pergi ke Jepang. Jepang itu orang-orang ciptaan Allah, bersih, rapi, disiplin. Kita sudah punya teorinya, mereka punya prakteknya, tinggal kita ambil hikmahnya. Benar? Singapura, negara mungil, umat Islamnya 16,5%. Negara tetangga, nggak milih jadi tetangga. Daripada kita jengkel mencaci, lebih baik apa yang bisa diambil di sana. Lihat kalau jemaah haji Singapura mau ke toilet itu antri. Keunggulan kita berlomba. Di beberapa negara, di Selandia Baru, di sekolahnya tidak ada tempat sampah. Karena muridnya berangkat membawa sampah, dibawa lagi ke rumahnya. Di Jepang, di sana saya sedang mengambil yang positifnya ya. Petugas parkir itu berdiri. Kalau menerima uang pakai 2 tangan, kembaliannya juga 2 tangan. Enak gak lihatnya? Kalau di kita mungkin berat ya. Tapi di sana begitu. Bersih, nyari sampah susah, nyari tempat sampah juga susah. Ketika ditanya kenapa di sini tidak ada sampah,
Karena bagi mereka tuh aib membuang sampah sembarangan. Lihat ke sana. Itu pertunjukan dari Allah bagaimana yang kita tahu teorinya, kalau dipraktekkan seperti itu. Benar? Di Jerman itu kereta, bis, kapal laut nggak pakai karcis. Maksudnya nggak ada pemeriksaan. Karcis ada tapi nggak diperiksa. Coba, seneng kan? Saya tahu sebagian pikiran saudara. Sama dengan pikiran saya waktu ke sana. Wah, kalau nggak ada yang meriksa, kenapa saya harus beli karcis? Anak ditakdirkan ada di sana, Pak. Orang Jerman ngomongnya nggak gitu. Kalau nggak bayar karcis nggak ada bis, katanya begitu. Jadi mereka membayar karena ini fasilitas yang digerakkan dengan kesadaran. Banyak di pelosok dunia ini yang bisa kita pelajari, menambah wawasan. Saudara, kalau lihat orang bule tinggi, jangan lihat tinggi badannya, lihat Allah yang menciptakan. Oh, bikinan Allah. Apa katanya? Ini kok anak kecil tua? Biarin, mau ngomong apa aja sok wae lah. Dan saya juga bikinan Allah. Nah, adakah yang bukan bikinan Allah? Enggak ada. Semuanya bikinan Allah. Semuanya ada hikmahnya. Betul? Ayo nabung, pergi ke tanah suci, ke Mekah, ke Madinah, ke Baitul Maqdis, dan tidak dilarang kita bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Usia 25 Menikah ini adalah rahasia Allah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Ar-Rum ayat 21. Jadi bab perjodohan itu bab rahasia Allah, hadirin. Ada yang terdeteksi dari awal, ada yang tidak terdeteksi, ada yang panjang jodohnya, ada yang pendek, ada yang udah jodoh, tidak jodoh, jodoh lagi. Jangan ketawa, ya. Saudara dilarang ketawa malah sengaja. Sudahlah, nggak usah banyak pikiran. Tiap orang punya episode masing-masing, ya. Dan nggak usah ditiru, ya. Belum tentu ada takdirnya. Yang paling penting adalah bukan takdir jodohnya, tapi bagaimana takdir jadi, takdir tidak jadi, takdir panjang, takdir pendek, jadi dekat dengan Allah. Itu yang terpenting. Ada yang sampai senior nggak dapat jodoh. Ya Allah, kenapa? Nggak usah nanya kenapa, pasti ada kebaikan di sana. Ada yang menjelang meninggal di Jatiluhur, nggak ada, perahu terguling, meninggal. Wah, nggak jadi nikah, Allah punya rencana sendiri. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, Rasulullah juga menikah, Muhammad muda. Kalau yang saya baca sejarahnya usia 25. Bukan pemuda menikah dengan janda kaya. Saya tidak suka mendengar istilah ini, hadirin. Telah menikah pemuda dengan janda kaya, nggak enak ini dengarnya. Yang enak itu adalah telah menikah profesional muda yang brilian, ganteng, pengusaha sukses, terpercaya, terpandang, ternama, berpengalaman, canggih dengan seorang investor. Gitu. Yang cakep juga, ya. Jadi harus Muhammad dulu yang lebih keren, benar? Ada berat nirunya kalau ini, ya. Nikah usia muda, usia pas 25, ya. Maharnya ada yang 20 ekor unta, ada juga yang menyebut 100 ekor unta. Ginilah modal maharnya besar. Pasti Siti Khadijah nggak minta banyak,
Tapi dalam Islam kan penghormatan tuh kalau ada sih yang banyak aja. Kalau satu unta, berapa unta sekarang Ustaz Edi? 20 juta ada? 20 juta kali 20 berapa tuh? 400 ya. Wah, gak ketaikan oleh kita. Jadi kita makin kaya biasanya maharnya makin simpel. Seperangkat peralatan sholat, mau kena 25.000 dari Tanah Abang. Sajadah juga punya itu keponakan. Kalau nggak punya sih nggak apa-apa, tapi kalau mampu. Hadirin, kalau nanti nikah ya, usahakan minta dipilihkan oleh Allah. Sebab pilihan kita cenderung serba terbatas. Wajar kita tertarik, suka, tapi jangan dulu tergesa-gesa. Karena yang paling tahu dia yang sebenarnya siapa? Allah. Apakah menikah cukup mengandalkan cinta? Enggak lah. Bahkan ini rada kurang cocok ya dengan kursus-kursus rumah tangga. Menurut saya mah rumah tangga teh jangan terlalu saling cinta lah ya. Kenapa jadi tegang begini? Kalau terlalu cinta cenderung menuhankan. Kalau menuhankan Allah enggak suka. Apa cirinya menuhankan? Jadi bisa mengilahkan pasangan hidup. Jadi si pasangan hidup ini mendominasi hati kita. Siang malam hanya dia yang terpikirkan, bukan Allah yang menghidupmu. Segala-galanya hanya untukmu. Lebay. Jangan Bu, kalau mau masak mah bukan supaya suami senang. Masak mah masak aja supaya Allah senang. Ya. Masih ingat yang suaminya tunanetra itu? Istrinya di rumah rapi, beres-beres, dandan, padahal suami tunanetra. Ditanya oleh tetangga, "Mbak, kenapa? Mbak kok rajin bener pan suami nggak lihat?" "Memang suami saya Mbak nggak pernah lihat saya, tapi kan Allah Tuhan saya pasti selalu menyaksikan saya. Yang bisa membahagiakan saya bukan suami, tapi Allah pemilik hati saya. Yang bisa ngasih pahala juga bukan suami, tapi Allah penguasa semesta. Dan yang bisa mengantarkan saya husnul khotimah bukan suami, tapi Allah penggenggam nyawa saya. Dan yang punya surga juga Allah." Enak dengarnya hadirin. Nah, cinta yang asli gini nih. Jadi kalau nanti istri mengatakan, "Mas, maaf ya, saya kurang begitu cinta padamu." Nah, tunggu dulu terusannya apa? Ya, jadi cinta sama siapa? Sama tetangga. Nah, itu masalah hadirin. Tapi Mas, saya mah cinta sama Mas mah ala kadarnya. Maaf Mas, hati saya tuh pol sama Allah. Lihat hari-harinya. Kalau dia khidmat, dia rajin, dia baik, karena memburu cinta Allah, itu udah benar. Begitu. Jangan segala-galanya untukmu ya. Kita sama-sama nebeng di dunia ini. Benar? Ada yang suaminya udah meninggal? Mak, Bu? Gak ada yang ngaku hadirin. Auranya mah ada nih. Ada yang sudah wafat suaminya? Acungkan tangan. Ibu sudah wafat suaminya? Sudah berapa tahun? Maaf Bu, 4 tahun? Yang di depan 11? Rezeki tetap ada kan Bu? Ada. Karena suami bukan pemberi rezeki, suami pemakan rezeki ya. Jadi jangan sok keren. Lelaki biasa-biasa aja. "Bapak capek nih membanting-banting tulang." Kata istri, "Ya wajar aja Pak, namanya tukang daging ya." Dah cari nafkah ma amal soleh ya. Allah yang merezekiin. Usia 30 sampai 40 sudah tidak transaksi bisnis, tapi lebih ke investor. Ini boleh nih ditiru nih. Pertama kita jadi tukang jahit, ningkat jadi ahli jahit,
profesional nih ya. Orang nanti ngejar kita, tapi pasti capek jadi ahli jahit. Karena orang maunya dijahitin oleh kita. Lama-lama jadi pengusaha jahit. Nah, ini sudah enak nih kalau udah gini. Lama-lama tinggal orang yang ngurus, kita yang dapat untung. Itu namanya investor ya. Tapi wajah-wajah ini kelihatannya belum waktunya ya. Rasakan dulu jatuh bangunnya supaya ketika jadi investor bijak. Kalau orang tiba-tiba banyak untung gak ngerasakan penderitaan yang kerja, biasanya serakah. Tapi kalau kita tahu pahitnya kerja keras, tahu jatuh bangunnya, nanti kita akan menghormati pekerja kita. Jelas hadirin? Makanya jangan mau langsung kaya, babak belur dulu, bagus ya. Dimatangkan oleh kepahitan tuh. Orang yang terlatih menghadapi kepahitan, dia akan menikmati kepahitan dan jauh mensyukuri kenikmatan walaupun sedikit. Tapi orang yang terus-menerus bergelimang kenikmatan dunia, kesenangan dunia, dia tidak akan menikmati kesenangan yang ada karena takut hilang. Dan dia akan mudah menderita dikasih sedikit saja penderitaan. Orang yang biasa dipuji ya, nyeletuk sedikit aja tersinggung dia. Tapi yang biasa dicaci nggak ngepek. Nah, usia berapa sekarang? 40 tahun. Beliau sering tahanut menyendiri di Gua Hira. Titik baliknya usia 40 beliau diangkat menjadi nabi, Rasulullah, nabi terakhir dengan wahyu dari malaikat. Apa hikmahnya? Hadirin tolong perhatikan. Tidak ada cacatnya yang namanya Muhammad ini. Semua orang percaya, track recordnya bagus. Tapi ketika mengibarkan bendera tauhid, la ilaha illallah, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Bendera tauhid dikibarkan, sunatullahnya kawan bisa jadi lawan, saudara jadi musuh, karib jadi anti, yang ngedeketin berubah menjauhi. Dibalik. Ini artinya jangan heran kalau kita mau nyari yang benar, bahkan menegakkan yang benar, kita bakal banyak lawannya. Gak apa-apa, ini sunatullahnya. Akhwat mau pakai jilbab, giliran dipakai, apa kamu kayak nenek sihir? Ada kayaknya. Gundul ya, di kantor dipecat, calon suami, tak terima, ninja. Ini semua cobaan sudah diukur oleh Allah. Semua kepahitan ini sudah dihitung oleh yang maha adil. Hadapi. Bagaimana rumusnya? HHN. Hadapi, hayati, nikmati. Itu bagian daripada Allah mematangkan diri kita, ngasih ilmu, ngasih penggugur dosa, ngasih, mungkin ada dosa-dosa sebelum pakai jilbab yang digugurkan dengan dihina, dicaci, diremehkan. Itu sudah diukur. Sing sabar, akan ada waktunya ya. Sama nih Kang Mas juga, giliran mau ke masjid disangka depresi. Kamu jadi ke masjid, mustahil. Gak apa-apa, gak apa-apa hadirin. Lah dulu aja di Indonesia 8 tahun yang lalu ada yang poligami, gempar. Padahal pada saat yang sama ada yang pakai jurusan tidak halal ya, tetap yang dijekokin mah yang halal. Gak apa-apa, buktinya dia masih jumeneng sekarang ya. Tenanglah hadirin, karena semua kepahitan sudah diukur oleh Allah. Masa kita mau taat ke Allah, Allah nyakitin kita. Punya warung, sekarang tiap azan tutup, tiba-tiba berkurang pembeli, tenang saja. Yang nyuruh sholat siapa? Allah. Yang ngasih rezeki siapa?
Tapi kenapa saya benar-benar loh, sesudah azan saya tutup, rezeki berkurang. Jalanin terus. Allah lagi nguji istiqomah kita. Apakah kita bergantung ke pembeli atau bergantung ke Allah? Jalanin saja. Apakah kita takut tidak punya rezeki atau takut tidak punya ganjaran di sisi Allah? Nanti pada waktunya juga. Ya, yang ngebulak-balik hati itu Allah. Semua pembeli makhluk milik Allah. Hatinya dibulak-balik oleh Allah. Kalau dia membawa rezeki kita, pasti nyampe. Kalau dia enggak membawa rezeki kita, pasti enggak nyampe. Kita dagang badan dengan makhluk, hati dengan penguasa makhluk. Tenang. Tenang hadirin. Ini ikhwan, ganti standar. Sekarang saya tidak mau cari calon istri sembarangan. Saya mau calon istri yang soleha, hafizoh. Tiap ngelamar ditolak aja. Ya Allah, sudah 8 kali lewat dari Siti Hajar ngelamar ini. Bahkan saya kadang-kadang 3 saya lamar sekaligus. Emangnya ngelamar kerja? Kenapa ya Allah tiap lamar hafizoh saya ditolak? Atau evaluasi diri. Saudara Ikro juga baru jilidnya aja. Tapi apa enggak boleh? Kan saya berharap punya istri yang bisa ngedidik saya. Ya harap boleh. Tapi dah Allah tahu kita cuma ngarep-ngarep atau berjuang. Cobalah. Dah Allah juga ngelihat perjuangan kita siang dan malam. Benar? Jangan suka patah semangat kalau giliran diuji. Ya. Kira-kira ujian yang menimpa kita Allah tahu tidak? Nggak pada jawab gini hadirin. Allah tahu tidak? Sudah diukur tidak oleh Allah? Kira-kira Allah zalim ke kita atau baik? Kira-kira ujian yang menimpa kita baik tidak? Baik atau pasti baik? Tuh, pernahkah Allah berbuat zalim kepada kita? Jawab, pernahkah? Dikit aja, pernah tidak? Tidak pernah dan tidak akan pernah Allah berbuat zalim. Kita menderita, pasti kita menzalimi diri kita sendiri. Sok tahu, sok ngatur, sok pinter. Dahlah, namanya juga hamba, jangan centil. Nurut, dihidupin aja udah lumayan. Untung benar. Model-model kayak kita gini mah diurus oleh Allah juga. Alhamdulillah ya. Kasih napas, minum, makan, aib ditutup, kasih ilmu. Ini kan kesini juga Allah tahu. Yang kesini maksiat tadi di jalan ya kan, celengak-celengok, untung kesini nggak kesetrum, benar? Tetap oleh Allah mah dikasih air wudhu. Astagfirullahaladzim. Usia berapa sekarang? 40. Waktu beliau dakwah di Mekah 13 tahun pertama itu berat hadirin. Diboikot, diblokade. Tapi sing ingat ya, gempa pasti berhenti, hujan pasti reda, banjir pasti surut, badai paling top. Saya juga suka menyebutnya badai pasti berlalu. Segalanya pasti ada ujungnya. Kalau lagi gelap gulita malam, jangan ngarep-ngarep pagi. Kalau malam lagi gelap gulita, ngarep-ngarep tahajud. Sing nikmat, salat yang bagus, munajat, salat, tobat, salawat, tilawah Quran, tafakur, nikmati. Biarlah pagi mah urusan yang ngatur waktu. Urusan kita nikmati episode yang ada. Jangan suka nangisin masalah, tapi tangisinlah dosa yang mengundang masalah. Tuh, kalau menangisi masalah tambah nyesek. Kalau nangisin dosa tambah lapang. Itu kalau sholat tanya dulu nangisnya kenapa? Nggak nyangka. Udah pasti. Gua kelamaan nih sedihnya. Dulu dia udah diam dia.
Jangan ngomong sama saya nggak mau ikutan. Kenapa saya ditipu dia? Salah ngomongnya. Dosa apa ya Allah yang saya lakukan sehingga saya terpilih ketipu? Kan yang nipu ya urusan dia dengan Allah, pasti ada catatannya. Tapi kita terpilih ketipu, pasti urusan dosa kita. Oh ya, memang saya udah terlalu senang dengar untung, jadi nggak mikir apa-apa. Ini nih, astagfirullah. Ya, dan memang Allah tahu saya terlalu bersandar kepada modal itu. Uang itu adalah segala-galanya. Uang itulah untuk anak-anak sekolah. Uang itulah untuk masa depan. Lupa ke Allah yang menguasai. Oleh Allah diambil aja uangnya. Ya, boleh kita urus ke pengadilan dan sebagainya, tapi yang paling pokok kita harus menemukan dosa kita. Mengapa kita terpilih dapat ujian ini, gitu. Rasulullah mah istighfar 100 kali sehari. Kita berapa kali, Pak? Kita mah istighfar kalau lagi jengkel, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi beda, hadirin. Nah, hijrah. Rasulullah hijrah sesudah 13 tahun. 13 tahun ini pelajaran Rasul yang Rasul ajarkan adalah tauhid. Ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal jalan dekat ke Allah, ilmu mengenal konsekuensi kalau jauh dan dekat dengan Allah. Waktu hijrah, nih lihat nih, hijrah. Jadi saudara, jangan heran kalau nanti dakwah di rumah nggak pada percaya, ya. Anak-anak, kalian harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sesuai UUD 45. Udah, ini pasti penatar V4 sih, Bapak. Hadirin, jangan heran ya. Orang yang paling pertama kali menolak dakwah kita adalah keluarga kita. Tahu kenapa? Karena sunnah Rasul? Bukan, karena tahu modalnya. Anak-anak kan tahu modal orang tuanya, betul? Kalian harus ngaji rajin, kata anak-anak. Apa inatoina. Hadirin, tolong digaris bawahi ya. Kalau kita ingin keluarga kita berubah, pertanyaannya adalah perubahan apa yang ada pada diri saya. Jadi jangan, anak saya tuh kok nggak rajin sholat. Itu boleh ditanya, tapi benarkah sholat saya? Saya tuh keingin kalian tuh tahajud. Pertanyaannya, baguskah tahajud saya? Cik atuma jadi wanita tesing lembutkah saya? Setiap kali kita menuntut orang berubah, tuntutan terbesar adalah nih, ketika begini ini. Makanya kalau mau menuntut begini, kalau gini, nah kita tuh suka lupa. Kalau udah nuntut orang tuh seakan hanya orang yang harus berubah. Allah ngelihat perubahan kita. Bapak-bapak, pengen istri-istrinya berubah? Maaf ya 2 kali nyebutnya. Habis kalau nyebut sekali kagok rasanya. Kenapa ketawanya begitu? Pasti ada maksud ya. Memang saya kesini mau berguru kan. Jangan hanya lihat duanya, lihat badainya ya. Hadirin, hijrahnya Rasulullah SAW itu juga bagian daripada pelajaran. Jangan takut. Kalau hijrahnya karena Allah pasti untung. Walaupun mungkin ada masa periode hijrah tuh ada ujiannya, ya. Pindah dari kerja yang bergelimang dosa ke kerja yang lebih besar taat, gaji lebih dikit tapi taat lebih besar. Pindah. Nanti nggak cukup, mungkin ada episode mantap, ya, tahu mantap? Makan tabungan. Nanti rada matang, makan utang dikit. Terus tobat. Nanti Allah ada waktunya nolong. Nggak mungkin disia-siakan.
Nah hadirin, kalau sudah sukses, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jangan pernah merasa sukses, tapi merasalah semuanya hanya pertolongan Allah. Kita berjuang sekuat tenaga untuk tahajud. Kalau udah bisa tahajud, semuanya min fadli Rabbi. Hanya Allah yang membangunkan, hanya Allah yang membuat saya kuat, hanya Allah yang memberikan saya khusyuk. Kita cari nafkah supaya banyak sedekahnya. Yang mana yang betul? Bersedekah supaya banyak uang, tapi menjemput banyak rezeki supaya banyak sedekah. Yang satu, yang kedua. Sedekah dulu supaya banyak uang, atau cari uang supaya banyak sedekah? Nggak jelas nih, nggak jelas. Yang ke satu, yang kedua. Kedua, ya. Saudara juga boleh, kalau saya sedekah supaya banyak uang, ya boleh. Tapi yang mantap adalah cari nafkah yang banyak, sehingga sedekah itu ditaruh di depan. Karena itulah yang akan membuat kita lebih terjamin. Nah hadirin, ayo, kalau kita cari nafkah, jemput sedekah. Kalau udah jadi sedekah, Allah yang menitipkan rezeki, Allah lah yang melintaskan tim ke depan saya, Allah lah yang membuat saya ringan. Yang tadinya mengambil 10 ribuan karena biru, tahu-tahu saya, kok angka 5, tapi saya rela, ya Allah, udah keburu masuk. Benar hadirin, ada yang mengeluarin 10 ribuan, tiba-tiba 100 ribuan. Nah itu kan Allah yang ngebimbing. Kalau Allah mau bikin pelit, 1000 lagi, 1000 lagi. Allah. Kalau sudah jadi kebaikan apapun, cuma satu, semuanya hanya karunia Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Hilang kita mah ya. Mau berprestasi apapun, hilang, nggak usah diingat-ingat. Amal yang besar menurut perasaan kita, itulah amal yang kecil dalam pandangan Allah, karena merasa kita yang berbuat. Tapi kalau kita sudah beramal sekuat tenaga dan kita merasa itu mah semua hanya karunia Allah, kita berusaha, nggak ada peran kita di sana, itulah amal yang insya Allah besar dalam pandangan Allah. Ketika kita merasa bangga dengan amal kita, itu sedikit di hadapan Allah. Tapi kalau kita merasa semua amal kita hanya karunia Allah, sehingga kita merasa kecil dalam peran amal, sesudah jadi amal, insya Allah itulah yang mudah-mudahan besar di sisi Allah. Terima kasih hadirin, tak terasa 1 jam 9. Tidak usah disebutin, wah macet, nggak usah ya. Karena sudah sampai di sini, benar? Alhamdulillah saya menikmati hari ini macet. Dari Bandung ke BSD macet. Alhamdulillah puas naik mobil, ya. Travel itu kenyang. Dari BSD barusan ke sini 2,5 jam. Alhamdulillah tetap nyampe, ya. Jadi apa yang mau dikeluhkan, betul? Syukuri saja. Terima kasih hadirin. Acungkan tangan yang baru pertama kali hadir. Terima kasih, semuanya sudah dikehendaki Allah. Acungkan tangan yang ngajak temannya. Cung, ini yang ngajak ya. Yang ngajak tapi kurang berhasil, cung. Tenang ya, sudah ada catatannya ya. Dirantai nanti ya, digendong. Acungkan tangan yang mau nyoba ngajak temannya untuk pertemuan bulan yang akan datang, cung. Yang mau mencoba mengajak temannya ikut pengajian, cung. Ya Allah, saksikanlah ya Allah. Jadikan yang ngacung ini menjadi hamba-hamba yang Kau undang ke Baitullah. Oh, jadi pada ngacung yang tadi tidak ngacung. Ajak ya. Maaf, bukan berarti saya ingin didengar, tapi memang begitu dalam Islam, bergerak dan menggerakkan.
Kita bergerak menjadi lebih baik dan menggerakkan orang juga menjadi lebih baik. Ajak ya, fasilitasi, bonceng, ongkosin, ayo, nggak akan rugi. Rasulullah tuh sepanjang hidupnya ngajak orang ke jalan kebenaran. Saudara cuma ngajak satu aja, ya kan? Halo, siap tidak? Siap? Ya, insya Allah kita lihat apakah Senin sebulan sekarang apa nih? 24 Februari. Oh, Masya Allah, 24 Februari ya. Terima kasih hadirin. Ini adalah mikrofon saling sapa. Ada beberapa kamera. Kalau saudara memerlukan rekaman dari pertemuan ini, insya Allah hasil tayangan sekarang, rekamannya pengajian yang akan datang bisa saudara dapatkan. Mau gratis atau mau tukar uang produksi? Kalau santri ditanya gini di pesantren, mau gratis atau mau bayar? Pasti santri nggak mau gratis. Kenapa? Harga diri, gitu katanya. Mau gratis atau mau? Kalau kita sanggup, bayar-bayar ya. Jangan pernah menikmati kita jadi beban bagi orang lain. Ingat baik-baik ya. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Enggak akan berkurang rezeki kita dengan berbuat kebaikan. Makanya kalau beli bensin gitu 100 ribu, 95, nanti yang 5.000 kasih ke tukang parkir. Apalagi yang tukang parkirnya sepi, jarang ada yang parkir di sana ya, kasih lebih. Belanja ke tol misalkan 8.000, ya bayarlah 10.000. Senang. Usahakan di kendaraan kita kalau memungkinkan beli beras 5 kilo, 2 kiloan. Ada yang kasih. Mau apa lagi hidup? Kalau enggak dengan harta, dengan tenaga, pokoknya di mana kita ada, keluarkan manfaat. Dan lillahi ta'ala, jangan pernah nunggu ucapan terima kasih. Kita enggak memerlukan itu. Kalau kita ditolong, kita berterima kasih. Tapi kalau kita udah berbuat, rumusnya lakukan, lupakan. Allah nggak akan lupa. Makin kita lupa, makin aman di sisi Allah. Makin diingat-ingat, apalagi disebut-sebut, makin nggak aman kebaikan kita. Cukuplah Allah yang Maha Tahu. Terima kasih hadirin. Kita akan segera menutup. Masjid sudah hampir selesai. Nanti saudara di luar bisa minat. Ada hikmahnya hadirin, astagfirullah. Jarang-jarang kegebuk yang kayak gini. Tidak ada yang sia-sia, hanya peringatan. Rekan-rekan, insya Allah mudah-mudahan ada takdirnya kita bisa berangkat ke tanah suci sama-sama ya. Jadi kalau nanti pergi umroh atau haji itu harus belajar tiap hari. Nanti di masjidnya juga kita itikaf. Pokoknya dimaksimalkan lah ya. Yang bulan Februari tanggal 12 sudah penuh 1 pesawat, alhamdulillah. Baru ada lagi yang berangkat, yang bersama saya nanti bulan April tanggal 16. Nabung, minta ke Allah ya. Jalannya terserah Allah. Cari aja saudara yang ikhtiar, Allah nanti yang undang. Kalau mau ikutan, nanti KMG Travel aja. Paketnya umroh, itikaf. Terima kasih. Kita baca Fatihah sama-sama bagi saudara yang akan mensyukuri pertemuan ini. Silakan berwakaf. Perbanyak sholawat ya. Sambil jalan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena setiap kali kita sholawat, Allah akan menyampaikan ke Rasul dan dibalas 10 kali. Walaupun main-main, tidak khusyuk, sholawat itu tetap diijabah. Karena Allah juga bersholawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Masya Allah. Silakan saudara yang mau berinfak, mudah-mudahan menambah mustajabnya doa kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, amin ya karim. Alhamdulillah ya Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram. Irhamna ya Allah, irhamna fid dunya wal akhirah. Doa yang maha menatap, berkahilah majlis ini. Ya Allah, Engkaulah yang mengumpulkan kami, Engkau pula yang maha tahu siapa diri kami yang sebenarnya. Engkau saksikan maksiat apapun yang kami lakukan. Tiada yang tersembunyi bagimu. Engkau tahu kebusukan kami yang sesungguhnya. Wahai yang menutup setiap aib, berkahilah pertemuan ini ya Allah. Engkau janji majelis zikir adalah tempat Engkau mengampuni hamba-hambamu. Wahai yang janjinya pasti, ampunilah kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun diri kami. Ampuni ya Allah sekelam apapun hidup yang pernah kami lalui. Ampuni wahai Allah yang maha baik sehitam apapun masa lalu kami. Wahai Allah, ampuni sekotor apapun tubuh kami ini. Hapuskan wahai Allah yang maha agung senista apapun aib-aib kami sembunyikan selama ini.
Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni dosa yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Padahal sudah sering kami bertobat. Ampuni ya Allah. Ampuni kedoliman kami kepada orang tua. Engkau tahu apa yang kami lakukan kepada orang tua kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dan sayangi ya Allah orang tua kami. Berkahi sisa usianya, jadikan ayat-ayatnya husnul khotimah. Wahai yang maha baik, selamatkan orang tua kami ya Allah. Lapangkan kuburnya, lindungi dari siksa kubur. Kami mohon ringankan hisabnya ya Allah. Jadikan ahli surga-Mu. Jadikan kami anak yang tahu balas budi, tahu bakti. Ya Allah, ampuni guru-guru kami yang Kau pilih menjadi jalan kami mengenal-Mu, menjadi jalan kami mengenal jalan-Mu. Muliakan guru-guru kami ya Allah, berkahi keluarganya, keturunannya. Ya Allah, ampuni dan sayangi hamba-hamba-Mu yang berbuat kebaikan kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa yang maha menatap, jadikan saat ini saat mustajab doa ya Allah. Engkau maha menyaksikan, Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau maha baik. Pada siapa lagi kami memohon selain kepada-Mu? Walau kami tidak bisa melihat-Mu dengan mata ini ya Allah, jadikan mata hati kami selalu merasakan kehadiran-Mu. Ya Mujib, kabulkan doa kami ya Hayyu ya Qayyum. Amin ya Rabbal Alamin. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin. Hadirin doalah masing-masing. Amin. Jangan ragu hadirin, pasti didengar oleh Allah, pasti. Allah maha mendengar, maha menyaksikan. Siapa tahu saat ini saat dirubahnya takdir dengan doa. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doalah hadirin. Amin ya Allah. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ya Allah, berikan pendamping terbaik bagi kami ya Allah, para pecinta-Mu ya Allah, rumah tangga yang penuh cinta padamu ya Allah, keturunan yang selalu merindukan-Mu ya Allah. Kumpulkan kami dengan para kekasih-Mu ya Allah. Bukakan rezeki yang halal barokah, cukupkan kami dengan rezeki yang berkah, jauhkan dari yang haram ya Allah, lepaskan dari lilitan hutang piutang ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, maghfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, lapangkan kami dari bara bencana ini ya Allah. Bukakan pintu hikmahnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin, mohon maaf. Segeralah pulang, sudah larut malam. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak zikir sepanjang jalan hadirin. Hanya Allah lah yang bisa melindungi dan meringankan perjalanan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran.